Langgar prokes penerima bantuan UMKM di Asahan dibubarkan polisi. Jejak sejarah masjid tertua peninggalan Kesultanan Delhi. Bupati Serdang Bedagai resmikan Kampung Ramadan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Rimustika, pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, ratusan penerima bantuan dana UMKM di kantor BNI Kisaran Jalan Cokro Aminoto Asahan, Sumatera Utara dibubarkan polisi karena melanggar protokol kesehatan. Bahkan seorang wanita histeris minta kartu identitasnya dikembalikan. Kapolsek Kota Kisaran Asahan terpaksa membubarkan kerumunan warga di luar halaman kantor BNI Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Warga yang antusias dalam menerima dana bantuan UMKM ini tak mematuhi protokol kesehatan dengan berkerumun dan tidak menjaga jarak. Seorang wanita yang lama mengantri juga teriak histeris karena ingin meminta kembali kartu identitasnya yang sempat tertahan untuk administrasi. Penerima bantuan UMKM kesal karena antri dari pagi namun tiba-tiba dibubarkan. Selain itu saldo semula ada yang diblokir. Saya lagi sakit pula, saya butuh uang untuk berobat. Mana? Mau ngambil apa sih? Ngambil uang bantuan mekar itu lah Pak. Udah masuknya di ATM, kenapa harus diblokir lagi? Biasa. Tiba-tiba ini ada pembatalan atau gimana Kak? Nggak tahu, katanya dipembekukan. Tiba-tiba uangnya udah nggak ada lagi. Padahal Yusmadi Usman, Kepala Cabang BNI Tanjung Balai mengatakan, antrian penerima dana UMKM sebesar Rp1.200.000 sudah melebihi batas. Maka pihaknya mengambil kebijakan untuk menunda sementara penyaluran dana. Terkait pemblokiran sementara, guna memastikan penyaluran dana tepat sasaran. Pelayanan pembayaran bantuan dari pemerintah kepada pelaku usaha UMKM. UMKM itu dari segmen para nasabah Mekar PNM, jumlahnya 1.200.000 per orang. Bisa ramai seperti ini, bagaimana? Nah, kondisi ini memang di luar kendala kita, di luar perkiraan kita. Walaupun di dalam juknis kita sudah ada aturan yang mengaturnya, di mana per hari ibu-ibu tadi diharapkan datang 50 orang saja. Namun karena ibu itu punya animo yang kuat, mungkin kebutuhan dasarnya mau terpenuhi dari bantuan Presiden ini, maka ibu-ibu datangnya lebih dari 50 orang. Teman-teman media bisa lihat tadi ratusan bahkan sampai 500 lebih yang datang. Tentunya ini over kapasitas. Yang pada akhirnya kita ambil kebijakan agar tetap dalam koridor prokes kesehatan COVID. Kita ajak ibu-ibu ini untuk mengerti, kita bubarkan dulu sementara, sembari kami menata kembali daftar-daftar nomor antriannya. Apa ada pemblokiran Pak, itu bagaimana Pak? Ya memang suka tidak suka, harap maklum karena kita mau pemberian ini tetap sasaran, tepat sasaran. Namun karena data mungkin ada yang belum rapi, saya tidak bisa pastikan ada di sini atau dimanapun. Yang pasti instruksi dari internal itu memang ada pemblokiran dalam rangka untuk memastikan penerimanya sesuai dengan haknya, sehingga itu kami blokir. Namun ibu-ibu masyarakat kan tentunya awam, yang pada akhirnya dia itu berbondong-bondong kemarin untuk memastikan diblokir atau tidak blokir. Pihak BNI berharap warga yang menerima bantuan agar lebih patuh dan taat protokol kesehatan, sedangkan penyaluran akan dilanjutkan hingga pekan depan. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, 3 hari menjadi buronan aparat hukum pelaku pembunuhan waria yang jasadnya ditemukan membusuk di areal kuburan Cina Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, akhirnya ditangkap Polsek Deli Tua. Tersangka inisial H ditangkap tim TK Polsek Deli Tua di lokasi persembunyiannya di Jalan Eka Surya Gang Melati, Deli Tua. Saat akan ditangkap, tersangka berusaha kabur dari dalam rumah. Polisi terpaksa menghadiahkan timah panas di bagian kaki kanan pelaku. Kepada petugas, tersangka mengaku kesal dengan korban inisial Eka yang memaksa ingin melakukan hubungan sejenis. Dengan menggunakan batu, pelaku memukul kepala korban hingga akhirnya meninggal dunia di areal kuburan Cina. Sama mati dia gitu, dia waria.
tahu, makanya saya bisa manfaati dia. Ini kan biasa orang kayak gini, getek lah gitu orang Medan. Jadi bang, bagaimana rasa timbul di pikiran abang untuk menghabisi korban ini bang? Oh itu saya yang nggak habis pikir bang. Waktu duduk kan dia dorong saya, ayo bang, saya isap sampai saya terantuk itu, saya bangkit. Dan itu saya marah, anjing lah saya bangkit, saya dorong dia. Itu baru di situ saya mukul dia. Kadit Reskrim Polsek Deli Tua Ibtu Martua Manik mengatakan pelaku sengaja mengajak korban yang diketahui selama ini sebagai waria untuk berbuat mesum di kuburan Cina. Saat itu pelaku hanya bertujuan untuk mengambil harta berharga milik korban. Setibanya di TKP, pelaku dan korban terlibat keributan hingga terjadi penganiayaan dan menyebabkan korban meninggal dunia. Pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, sekitar pukul 20.30 WIB, pelaku ini melakukan penganiayaan kepada si korban. Modusnya adalah untuk sementara ini untuk mengambil barang milik korban. Namun untuk modus ini masih tetap akan kita lakukan pendalaman. Apakah tersangka dan korban ini pasangan, Pak? Dari hasil penyelidikan sementara, belum kita temukan bahwasanya mereka ini merupakan pasangan, namun ada dugaan karena kedatangan mereka ke daerah Semak ataupun ke TKP tersebut adalah untuk melakukan oral seks. Modusnya mengajak oral seks. Itu jadi, tetapi niat awal diketahui hanya untuk mengambil barang milik korban. Jasad korban ditemukan pada Jumat pagi di areal makam Cina Deli Tua. Saat ditemukan, jasad korban sudah mulai membusuk dan membengkak. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, apresiasi tertinggi disampaikan warga yang menjadi sasaran program bedah rumah tidak layak huni dalam program Latsitarda Nusantara ke-41 tahun 2021. Para taruna mengembangkan diri dengan terjun langsung mengabdi kepada masyarakat dengan melakukan bakti sosial bedah rumah. Keberhasilan program Latsitarda Nusantara ke-41 tahun 2021 menuai apresiasi tertinggi dari masyarakat yang menjadi sasaran program bedah rumah tidak layak huni. Rehab bangunan dilakukan dengan mendirikan dinding dan atap bangunan secara permanen. Pekerjaan dilakukan secara gotong royong melibatkan taruna dan masyarakat sekitar. Untuk menghasilkan kualitas bangunan yang baik, para taruna sebelumnya telah dibekali dengan teknis dasar proyek rumah. Pemilik rumah Jalima Saragi mengaku sangat mengapresiasi program bedah rumah tidak layak huni dari Taruna Akademi Militer dan Taruna Akademi Kepolisian. Sebelum dibedah, rumah milik Jalima berdinding kayu yang sudah melapuk dengan lantai semen yang mulai berlubang. Saat ini rumah Jalima mulai berubah tahap demi tahap hingga memasuki 60% pengerjaan. Dinding terbuat dari batu bata berlapis semen plester mulai berdiri memanjang dari bagian depan hingga ke bagian dapur rumah. Rona bahagia terpancar dari wajah Jalima Saragi yang sangat bangga dengan kondisi rumahnya saat ini. Oke, bagaimana harapannya, Pak? Harapan saya kepada TNI Polri biar lebih banyak lagi yang dibenahi rumah-rumah rakyat yang tidak layak huni. Seperti apa dulu kondisi rumah Bapak sebelumnya? Kondisinya pertama-tama rumah saya tidak layak dihuni dan sekarang sudah bagus dibenahi oleh bapak-bapak TNI dan Polri. Baik Pak, makasih. Bapak namanya siapa? Saya Jalima Saragi. Ya. Program Latsitardanus mampu mendekatkan taruna dengan masyarakat, diharapkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya setelah dilantik sebagai perwira TNI dan Polri, dapat lebih peka terhadap masyarakat. Komandan Satuan Latihan Letnan Kolonel Hendra Saputra mengatakan, program Latsitardanus bertujuan untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Latsitardanus mendukung pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di daerahnya. Pak, sejauh ini seperti apa visi misi yang diharapkan dari adanya kegiatan ini, Pak? Baik, terima kasih. Di sini adalah kegiatan Latsitarda Nusantara, tepatnya di daerah Sumatera Utara,
kemudian khususnya di Kabupaten Simalungun ini merupakan Satuan Macan, di mana Satuan Macan ini membawahi ada 4 angkatan, yaitu Angkatan Akademi Militer, kemudian Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Kepolisian. Lalu dibantu juga oleh mahasiswa, yaitu dari Eparina sendiri maupun Universitas Simalungun. Di mana program dari Latsitarda ini ada 2. Yang pertama adalah sasaran fisik, kemudian ada sasaran program untuk membantu meningkatkan program kesejahteraan masyarakat, taraf hidup masyarakat. Di sini kami dari beberapa angkatan, baik darat, laut, udara maupun kepolisian, itu mencoba untuk berpartisipasi, berperan aktif membantu pemerintah daerah untuk dapatnya meningkatkan pembangunan yang ada di daerah. Salah satunya adalah dengan membangun rumah tinggal layak huni. Kemudian ada beberapa lagi kegiatan yang lainnya di luar RTLA, ada seperti misalnya sanitasi masjid, seperti kami tinjau barusan, kemudian sanitasi gereja, pengecetan, kemudian perapian dari tempat ibadah tersebut. Kemudian ada juga pembukaan jalan. Di sini juga untuk membantu masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun khususnya untuk dapat lebih lancar dan bisa melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-hari dengan aman. Demikian. Oke, Pak, untuk progres pengerjaan semua kegiatan Pak sesuai harapan nggak Pak sampai sejauh ini Pak? Ya, baik, terima kasih. Untuk progres kegiatan ini sendiri ada beberapa sasaran seperti misalnya sanitasi masjid, kemudian ada 2 sanitasi masjid itu sudah selesai 100%. Kemudian untuk gereja sendiri setelah saya tinjau tadi lebih kurang sekitar 80%. Kemudian untuk RTLH, kalau yang satu di sebelah sana ada 4 unit, itu sudah hampir 60%. Yang di sini lebih kurang sekitar 50%. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan itu bisa dikerjakan dengan cepat sehingga nanti target yang kita inginkan itu dapat tercapai. Kalau untuk perbaikan jalan Pak yang di Sondiraya Pak? Ya, untuk jalan sendiri itu lebih kurang sekitar 60%. Mudah-mudahan saya yakin dan percaya dalam waktu dekat, mudah-mudahan sampai hari Minggu pun nanti mungkin sudah selesai target untuk pembangunan jalan tersebut. Diharapkan dengan program Latsitardanus, taruna dapat membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Program Rumah Tidak Layak Huni sudah mencapai 60% untuk 4 rumah. Taruna optimis program Latsitardanus bedah rumah dapat terrealisasi dengan baik. Billy Nasution melaporkan untuk Eparina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, selain Masjid Raya Al-Mashun di Medan, ternyata jejak sejarah Kesultanan Delhi di ibu kota Sumatera Utara tersisa lewat Masjid Raya Al-Osmani. Bahkan masjid yang berjuluk sebagai Masjid Kuning ini tercatat sebagai masjid tertua yang mulai dibangun pada tahun 1854 di masa kepemimpinan Sultan Osman Perkasa Alam, Sultan ke-7 Kerajaan Melayu Delhi, terlihat megah pada malam hari. Pemirsa, berikut liputannya hanya untuk Anda. Meski sudah berusia 2 abad lebih, Masjid Raya Al-Osmani yang terletak di Jalan Kolonel Yosudarso kilometer 17,5 Kelurahan Pekanlabuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara masih terlihat berdiri kokoh. Dengan warna dan bentuknya yang khas Kesultanan Delhi, warga Medan mengenalnya dengan Masjid Kuning yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Osman Perkasa Alam sebagai Sultan ke-7 dari Kerajaan Melayu Delhi pada tahun 1854. Bangunan ini pertama kali didirikan dengan menggunakan bahan kayu pilihan. Meski sempat terhenti pada tahun 1870 hingga 1872, pembangunan dilanjutkan dengan menggunakan bahan bangunan permanen oleh putranya sebagai Sultan ke-8 yakni Sultan Mahmud Perkasa Alam. Selain terlihat menara kembar di depannya, kubah masjid dibuat dari tembaga dan kuningan berbentuk segi 8. Semakin terlihat kemegahan masjid kesultanan ini, menandakan kekentalan nuansa Islam pada masa Kerajaan Melayu Delhi, di mana masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga tempat dakwah dan penyebaran informasi kerajaan.
Masjid Raya Al-Osmani menghadap ke sebelah timur membelakangi jalan raya. Bangunan masjid memiliki serambi dan ruangan utama. Serambi berada di sisi timur, utara, dan selatan, di mana di setiap bagian tengahnya terdapat penampil sebagai pintu masuk. Penampil dihiasi 2 buah tiang besar bersegi 8 dengan hiasan kuncup bunga di bagian puncaknya. Masing-masing berada di kiri dan kanan pintu. Penampil dan serambi merupakan ruangan terbuka. Serambi memiliki alat sendiri yang di setiap sudutnya beratap kubah. Masjid yang memiliki 3 pintu dari setiap serambi untuk memasuki ruangan utama berdiri 4 buah tiang atau soko guru yang berbentuk segi 8. Selain tiang, juga terdapat mihrab dan mimbar kedua yang disebut dikbah. Keberadaan masjid ini semakin lengkap dengan adanya beduk yang usianya sudah ratusan tahun dan masih terus digunakan sebelum azan berkumandang. Badan Kenaziran Masjid Al-Osmani mengatakan, masjid tertua yang mulai dibangun pada tahun 1854 di masa kepemimpinan Sultan Osman Perkasa Alam, Sultan ke-7 Kerajaan Melayu Delhi, semakin megah saat pada malam hari, terlihat warna masjid kuning mengadopsi berbagai gaya arsitektur yang menggabungkan Timur Tengah, Asia, dan Eropa. Sinar-sinar aura-aura yang cukup menarik bagi orang-orang yang memandangnya. Tentu ini merupakan tiada lain kelihayan di dalam mendesain warna dengan pencahayaan, karena masjid kita ini berwarna kuning yang dipadu dengan lampu berwarna kuning. Ini alangkah baiknya, alangkah memberikan pancaran yang cukup memukau, karena kita tahu yang namanya warna kuning ini warnanya kemuliaan. Tentu ini merupakan sebuah menampakkan kemuliaan masjid kita ini, baik dalam sisi fisik masjid, juga dari pencahayaan-pencahayaan yang kita lihat hari ini. Nah, pencahayaan ini tentunya dapat tergambar dan tercermin sekali di saat malam hari, dan kita perlihatkan alangkah indahnya masjid kita ini. Walaupun kita lihat masjid ini cukup lama, namun desainnya, arsitekturnya tidak kalah dengan masjid-masjid yang lahir zaman sekarang ini, yang tentunya kita ketahui masjid kita ini memiliki multi arsitekturnya, seninya, Eropanya, Timur Tengahnya, Hindianya, dan dibalik keseluruhannya Melayu Delhi-nya. Inilah merupakan sebuah masjid kebanggaan suku Melayu yang terletak di tanah Delhi yang kita banggakan hari ini. Selama menjalankan ibadah puasa, berbagai kegiatan seperti buka puasa bersama, sholat tarawih hingga memasak bubur pedas merupakan tradisi setiap bulan puasa. Nantinya akan dibagi ke masyarakat untuk santapan berbuka puasa. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Lahewat terus berbenah tingkatkan mutu pendidikan setelah 5 tahun belakangan terbilang jauh tidak sebanding dengan sekolah lainnya di Kabupaten Nias Utara. Seiring berkembangnya zaman untuk mempercepat pekerjaan saat ini, segala sesuatunya bentuk administrasi diinput dan diakses via online, tentunya dengan teknologi yang berhubungan dengan jaringan internet. Akan tetapi berbeda di lokasi SMK Negeri 3 Lahewa, Kabupaten Nias Utara. Selama ini menginput dan mengakses data-data sekolah sangat terkendala akibat jaringan internet yang tidak menjangkau hingga ke lokasi sekolah. Pada acara pamitan siswa kelas 12 SMK Negeri 3 Lahewa yang dihadiri oleh Bupati Nias Utara terpilih dan Ketua DPRD Nias Utara, Lina Marleni Hareva yang baru ditempatkan beberapa bulan lalu sebagai pelaksana tugas kepala sekolah menyerukan berbagai kendala yang dialaminya bersama para guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, salah satunya tentang jaringan internet. Bahkan akibat tidak ada jaringan internet, berdampak terhadap penginputan dapodik siswa dan bantuan program Indonesia Pintar atau PIP yang biasanya disalurkan melalui rekening masing-masing siswa juga terkendala beberapa tahun terakhir. Selain itu, PLT Kepala SMK Negeri 3 Lahewa juga mengaku kekurangan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan belajar, termasuk tenaga pendidik, karena tahun ini telah direncanakan akan ada penambahan jurusan selain jurusan teknik komputer dan jaringan yang sudah ada selama ini. Ada semangat Desa Holi dan Bapak. Masa pandemi seharusnya pembelajaran daring luring, tapi berkat kesepakatan dengan orang tua, kita diperbolehkan untuk mengadakan pembelajaran walaupun itu hanya terbatas, terjadwal.
Jadi keluhan utamanya tadi Bu seperti apa Bu? Jaringan Pak, jaringan itu luar biasa jaringan di sini, kita telepon aja tidak bisa. Semoga program Kominfo untuk membuka tower, membangun tower di sini bisa berjalan secepatnya. Jadi kalau tanpa jaringan kegiatan pembelajaran di sini akan susah berlangsung. Bahkan ini sangat berefek terlebih pada penerimaan beasiswa PIP ditambah dengan dapodik kita yang amburadul. Di SMK Negeri 3 Lahewade Meski masih serba kekurangan dan terbilang jauh tidak sebanding dengan sekolah lainnya selama 5 tahun belakangan, PLT Kepala Sekolah bersama guru-guru SMK Negeri 3 Lahewa ini tetap berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia di daerah itu dengan harapan siswa siap mandiri selepas menamatkan diri dari lingkungan sekolah. Sementara Bupati Nias Utara terpilih Amizar Waruwu mengaku siap mendukung dan memberi solusi terhadap keluhan-keluhan pendidikan di Nias Utara. Kita sudah berkomitmen bahwa kita pasti akan berpihak di dunia pendidikan. Dan ke depan kita melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya mendukung seluruh kegiatan di pendidikan, baik dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia dan begitu juga sarana dan prasarana. Itu kita akan memperjuangkan melalui Dinas Kominfo. Karena bagaimanapun saat ini yang namanya jaringan itu adalah merupakan kebutuhan. Haugo Manuzega melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, Perum Bulog Cabang Pematang Siantar, Sumatera Utara menyiapkan 700 ton beras guna memenuhi kebutuhan pangan saat bulan Ramadan tahun 2021. Ketersediaan stok ini cukup memenuhi untuk 3 bulan ke depan, membawahi 5 kabupaten dan 1 kota. Perum Bulog Cabang Pematang Siantar, Sumatera Utara yang membawahi 5 kabupaten dan 1 kota, diantaranya Tapanuli Utara, Humbang, Hasundutan, Toba, Samosir, Simalungun, dan Pematang Siantar, memastikan ketersediaan stok kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan pangan saat bulan Ramadan tahun 2021 dipastikan masih aman hingga 3 bulan ke depan. Pemimpin Bulog Cabang Pematang Siantar, Dharma Wijaya, mengatakan, saat ini stok beras kualitas premium dan medium di gudang Bulog tersedia sebanyak 700 ton. Selain beras, kebutuhan pangan lainnya seperti gula, tepung terigu, minyak goreng, dan daging juga tersedia di gudang Bulog. Ketersediaan stok pangan mampu memenuhi manakala terjadi gejolak harga. Kalau dari sisi ketersediaan stok, dapat kami informasikan stok kita cukup banyak, ada 700-an ton untuk wilayah kerja kita, dan ini mampu memenuhi kebutuhan manakala terjadi gejolak ataupun segala macam yang terjadi di wilayah kerja kita. Satu sisi memang perkembangan harga beras di wilayah kerja kita ini cukup stabil ya Mas. Pasokan juga bagus, stok di masyarakat juga bagus. Nah, jadi dari sisi ketersediaan saya kira kita bisa bilang oke ya, ke depan ini kita siap apapun dan segala macam manakala dibutuhkan. Nah, untuk komoditi-komoditi tambahan yang lain kami juga punya gula, kami ada daging dan segala macam, dan itu masih kami lakukan ke teman-teman, ke masyarakat melalui teman-teman kita juga untuk dipublish ke publik maupun ke masyarakat yang membutuhkan. Alhamdulillah saat ini berjalan baik dan kebutuhan itu bisa kami supply. Jadi dalam rangka memasuki Ramadan ini insya Allah kita siap dan bisa menjalankan Ramadan ini dengan baik. Untuk layanan pembelian kepada masyarakat, Bulog masih tetap menjual bahan pangan di bawah harga pasar melalui aplikasi maupun datang langsung ke kantor Bulog. Selama bulan Ramadan, Perum Bulog bekerja sama dengan pemerintah daerah akan membuka pasar murah guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya didampingi Wakil Bupati Adlin Umar Yusri Tambunan, Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robin Simatupang, serta dihadiri para OPD resmikan Kampung Ramadan dengan tujuan untuk membantu mempromosikan UMKM. Dengan momentum bulan suci Ramadan 1442 Hijriah 2021, Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya meresmikan Kampung Ramadan selama 28 hari yang dimulai pada Selasa 13 April hingga 10 Mei 2021. Tujuan Kampung Ramadan ini diresmikan dalam rangka pemulihan perekonomian masyarakat khususnya UMKM. Karena saat ini UMKM yang ada pembelinya terbatas. Oleh karena itu dengan diresmikannya Kampung Ramadan tahun ini, semoga bermanfaat bagi pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. UMKM yang ada di desa-desa yang masakannya unik dan memiliki kelezatan rasa, dan dalam rangka promosi dihadirkan di Kampung Ramadan ini. Ada sekitar 30 stand yang diisi oleh perwakilan dari 17 kecamatan dan pelaku UMKM Serdang Bedagai. Berbagai aneka kue serta aneka jus yang dijual para pedagang untuk menu berbuka puasa. Selain menjual aneka kue, terlihat juga busana muslim yang bisa kita lihat di stand Kampung Ramadan tersebut. Bagi Anda yang ingin berburu takjil untuk berbuka puasa, dapat mengunjungi Kampung Ramadan yang berada di areal Masjid Agung, persis di pinggir Jalan Lintas Sumatera Medan Tebing Tinggi, dibuka mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dengan mengusung tema melalui kegiatan Kampung Ramadan, kita ciptakan UMKM yang berkualitas dan berdaya saing menuju Kabupaten Serdang Bedagai yang mandiri, sejahtera, dan religius. Kegiatan ini menampilkan beragam jenis makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Pemulihan ekonomi kita, karena UMKM kita selama ini kan posisinya terbatas pembelinya, tapi kali ini kita tetap mengacu pada protokol kesehatan. UMKM yang ada di setiap desa, kecamatan yang kira-kira unik masakannya, semua dihadirkan kemari dalam rangka promosi juga. Jadi untuk itu mungkin dengan adanya promosi ini, insya Allah UMKM kita akan naik nanti. Selain membuka Kampung Ramadan, launching optimalisasi pengumpulan zakat dan infak ASN yang beragama Islam dan rencananya akan disalurkan kepada Bilal Mayit dan guru mengaji. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, hari pertama puasa penjual takjil untuk berbuka di Jalan Amaliun Medan, Sumatera Utara diserbu pembeli. Beda dengan tahun sebelumnya, tahun ini pembeli jauh lebih ramai. Ada banyak macam makanan yang dijual di lokasi ini, mulai dari kue, gorengan, pecal, hingga berbagai macam es. Pemirsa, berikut liputannya. Suasana ramai menjelang berbuka di kota Medan semakin terasa di kawasan Jalan Amaliun Medan, Sumatera Utara Selasa sore. Di hari pertama puasa ini, puluhan penjual takjil berbuka berjejer berjualan di pinggir jalan. Berbeda dari tahun sebelumnya yang jauh lebih sepi, tahun ini penjual takjil serta pembeli takjil cukup ramai. Di tempat ini juga menjual berbagai macam aneka jajanan berbuka, mulai dari kue-kue, gorengan, pecal, hingga berbagai macam es. Suri, salah satu penjual takjil yang tiap tahun berjualan di lokasi ini, mengatakan, meskipun suasana ramai, namun pembeli belum memuncak. Menurutnya pembeli ramai jelang azan maghrib. Jajanan yang dijual di lokasi ini juga cukup beragam dan harganya relatif terjangkau. Untuk kue dijual mulai dari harga Rp2.000, minuman es dijual mulai dari harga Rp5.000. Karena ini masih awal puasa, kita juga belum tahu bilang rame enggaknya, kan masih pertama. Kalau mungkin yang udah jam segini mungkin agak turun lah, praktis dengan penjualan es pun juga gitu. Penjualan orang kue-kue pun agak sepi gitu kan. Posisi sini udah jam berapa ini? Jam 5 gitu kan. Biasanya lumayan rame gitu. Biasanya puncak ramenya itu dia di jam-jam berapa, Kak? Ya, jam-jam 5, 6 gitu mau berbuka lah. Kue, mie, roti jala, gado-gado, es. Es juga ada ya? Es pun kita juga yang buat gitu kan. Nur Apriliana, salah satu pembeli takjil, mengaku memang memburu makanan di lokasi ini untuk berbuka puasa. Selain harganya yang terjangkau, banyaknya pilihan makanan juga jadi salah satu daya tarik. Untuk buka puasa, Bang, karena saya tahu di sini tuh tempat-tempat penjualan takjil, jadi saya datang ke sini
sini untuk beli bukaan untuk buka puasa nanti. Iya, karena saya tahu di Medan ini salah satu tempat penjualan takjil itu di Jalan Amanir ini. Selain banyak pilihan, murah juga harganya. Kalau saya lihat di sini penjualnya bersih sih bang, lingkungannya juga bersih gitu, makanya saya berani beli di sini. Meskipun ramai diserbu pembeli, penerapan protokol kesehatan tetap berlaku di lokasi ini. Penjual juga tetap menggunakan masker, serta petugas Satgas COVID-19 juga rutin berkeliling untuk memantau. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangka informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Rimustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.